Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta belajar terjemah Al-Quran, sekarang kita kembali mengkaji materi yang ke-79, yaitu surah Al-Baqarah ayat 117 sampai 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi'u, pencipta, yaitu Allah pencipta. As-samawati, langit, wa dan al-ardi, bumi, wa dan ila, apabila qadha, dia memutuskan atau dia berkehendak. Qadha ini termasuk kata kerja bentuk lampau atau dalam bahasa Arab dikenal dengan fi'il madhi. Dari kata qadha yaqdi. Jadi qadha itu fi'il madhi atau bentuk kata kerja lampau, sedangkan yaqdi itu adalah bentuk kata kerja sekarang atau yang akan datang, yang istilahnya dikenal dengan istilah fi'il mudhari. Qada yaqdi artinya dia memutuskan atau berkehendak. Siapa yang memutuskan atau berkehendak? Yaitu Allah. Memutuskan apa? Yaitu memutuskan amron. Amron ini adalah artinya sesuatu atau perkara. Fa, maka, inna, sesungguhnya, ma, hanyalah, ya. Yaqulu ini termasuk kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang, istilahnya dikenal dengan fi'il mudhari. Yaqulu itu bentuk kata kerja sekarang atau yang akan datang, sedangkan bentuk lampaunya itu qala. Jadi qala yaqulu artinya dia berkata. Dia siapa? Yaitu Allah. Jadi ini di sini Allah tetap, ya, Allah yang berkata. La, pada, hu-nya. Kun, jadilah. Jadi kun ini termasuk kata kerja perintah atau istilahnya dikenal dengan fi'il amr. Jadi kun, jadilah. Fa, maka, yakunu, terjadilah dia. Ya. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi, dan apabila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka dia hanyalah mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. Kemudian tafsir Al-Muyassar di sana dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Jadi badi'u itu adalah pencipta langit dan bumi, pencipta, ya. Pencipta tanpa contoh, ya. Makanya kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang tanpa ada contohnya itu dinamakan bid'ah, ya. Jadi kata badi'u itu bid'ah dari kata badi'u. Jadi menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Bila dia mentakdirkan sesuatu dan menghendaki kejadiannya, maka cukup bagi Allah untuk berkata, jadilah, maka ia pun jadi. Kemudian lanjut ayat 118. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ
Kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qawlihim tasyabahat qulubuhum qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Dan qala, dia berkata. Siapa yang berkata? Yaitu alladzina, orang-orang yang la, tidak, ya'lamuna, mereka mengetahui. Ya'lamuna ini adalah bentuk kata kerja sekarang atau yang akan datang. Istilahnya dikenal dengan istilah fi'il mudhari. Ya'lamuna ini dari kata alima ya'lamu. Alima itu bentuk kata kerja yang bentuk kata kerja lampau ya, alima. Tapi kalau ya'lamu itu bentuk kata kerja sekarang atau yang akan datang. Istilahnya dikenal dengan istilah continuous tense ya, kalau dalam bahasa Inggris. Tapi kalau alima itu adalah past tense, kata kerja bentuk lampau ya. Nah, ketika tadi dikatakan bahwa ya'lamuna itu dari kata alima ya'lamu ya. Nah, ketika ada akhiran waw nun dan diawali dengan ya, ini menandakan bahwa yang mengetahui itu mereka. Jadi ya'lamuna, asalnya ya'lamu. Kalau ya'lamu itu dia mengetahui. Tapi kalau ya'lamuna, jadi diakhiri dengan waw nun, ya'lamuna, maka yang mengetahui adalah mereka. Jadi pelakunya adalah mereka. Laula ya. Laula, mengapa tidak? Jadi laula ini termasuk harfun kata tanya ya, kata tanya. Laula, mengapa tidak ya. Yukallimuna ini dari kata yukallimu. Yukallimu ini adalah bentuk kata kerja sekarang atau yang akan datang ya, dari kata kallama yukallimu. Kallama yukallimu itu artinya adalah berbicara ya. Yukallimu, berbicara. Nah, kami. Jadi nah di sini adalah objeknya, berbicara kepada kami ya. Siapa yang berbicara adalah Allahu, Allah. Jadi Allah ini sebagai subjek dari yukallimu ya. Jadi Allah berbicara pada kami. Atau ta'tina. Ta'tina ini dari kata ta'ti plus na. Ta'ti ini adalah kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang dari kata ata ya'ti ya. Ata ya'ti artinya adalah datang. Datang, nah ini merupakan objeknya ya. Kami, jadi datang pada kami. Ayatun, ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Ka seperti zalika itulah. Qala berkata alladzina orang-orang yang min dari qabli sebelum him mereka. Mithla seperti qauli perkataan him mereka. Tasyabahat ini adalah bentuk kata kerja lampau ya, yang artinya serupa. Tasyabahat serupa. Qulubu hati-hati hum mereka. Qad sungguh bayyana ya. Bayyana itu bentuk kata kerja lampau ya, dari kata bayyana yubayyinu. Bayyana. Jadi sungguh kami telah menjelaskan ya. Jadi telah menjelaskan. Siapa yang menjelaskan adalah kami, karena diakhiri dengan nun, diakhiri dengan na ya. Jadi kami telah menjelaskan. Al-ayati ayat-ayat, li bagi kaum yuqinuna mereka yakin. Nah, yuqinuna ini dari kata aiqana yuqinu au aiqana yuqinu ya, artinya adalah mengetahui dengan pasti atau yakin ya. Ketika diawali dengan ya dan diakhiri dengan waw nun, maka subjeknya adalah mereka. Jadi mereka
yakin atau mereka mengetahui dengan pasti, ya. Kemudian kita coba untuk menerjemahkan secara keseluruhan. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara kepada kami atau mendatangkan kepada kami ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan. Seperti itulah telah berkata juga orang-orang sebelum mereka, seperti perkataan mereka. Hati mereka serupa. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang yakin. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya pada kami. Demikianlah pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa, sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Nah, di dalam tafsir Al-Muyassar di sini dijelaskan bahwa orang-orang ahli kitab yang bodoh itu, ya, jadi tidak mengetahui itu artinya bodoh, ya. Dan selain mereka itu berkata kepada Nabiullah dan utusannya yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ungkapan pengingkaran. Apa yang dikatakan mereka? Yang dikatakan mereka begini, mengapa Allah tidak berbicara kepada kami secara langsung? Jadi mereka menuntut agar Allah berbicara kepada mereka secara langsung, ya. Sehingga dia mengatakan kepada kami bahwa kamu adalah utusannya. Atau kamu datangkan mukjizat dari Allah yang menunjukkan kebenaranmu. Nah, perkataan seperti ini telah dikatakan oleh umat-umat sebelumnya kepada para rasul mereka sebagai bentuk kesombongan dan pengingkaran. Hal itu karena adanya kemiripan hati orang-orang terdahulu dengan hati orang-orang yang datang setelahnya dalam kekufuran dan kesesatan. Jadi intinya mereka itu sombong dan ingkar, ya. Kami telah menjelaskan ayat-ayat bagi orang-orang yang membenarkan dengan kuat atau dengan yakin, karena mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariatnya untuk mereka. Demikian, semoga bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Dan inilah beberapa kosakata yang hendaknya kita ulang dan kita hafalkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.